Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat unik dan populer semuanya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi pada program PPG dalam jabatan tahun 2023. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman sekalian yang sudah dipanggil untuk mengikuti program PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel YouTube unik dan populer ini. Dan jangan lupa video ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk dipahami. Karena video ini berisikan tentang pembahasan eksplorasi alternatif solusi yang berlaku bagi semua tingkatan guru, baik itu guru mata pelajaran maupun guru kelas pada tingkat SD, baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA atau SMK. Baik, sebelumnya kita akan membahas bagaimana cara mengisi kolom tersebut. Kita scroll ke bawah. Yang pertama di sini kolom yang nomor 1, masalah dalam pembelajaran. Di sini petunjuknya, tuliskan persoalan yang telah diidentifikasi atau ditentukan di tahap sebelumnya. Jadi sebelum kita mengerjakan LK 2.1 ini, sebelumnya kita sudah mengerjakan LK 1.3 dari identifikasi masalah. Kemudian kolom kedua ini penyebab masalah. Penyebab masalah ini masalah yang terjadi pada peserta didik, bukan masalah yang terjadi pada guru. Karena guru sudah memaksimalkan cara mengajar. Kemudian kolom ketiga, kategori masalah. Jadi masalah yang kita bahas itu, yang kita identifikasi itu tergolong kepada kategori mana? Apakah masalah kategori materi, apakah media, atau strateginya? Kemudian kolom keempat adalah alternatif solusi. Nah, dalam kolom alternatif solusi di sini diminta untuk membahas berdasarkan kajian literatur yang sudah dipublikasikan dan yang terbaru. Kemudian alternatif solusi yang kedua dari hasil wawancara. Wawancara ini baik wawancara dengan teman sejawat, dengan pimpinan, atau para ahli. Kemudian kolom kelima adalah kelebihan. Jadi masalah yang sudah diidentifikasi dan menemukan alternatif solusi, maka alternatif solusi tersebut tentunya mempunyai kelebihan. Lalu kita tuangkan kepada kolom kelebihan ini. Kemudian kolom selanjutnya adalah kolom kekurangan. Jadi alternatif solusi yang didapat dari kajian literatur yang kita tulis di sini tentunya ada kekurangan. Maka kita tuangkan ke kolom 6. Kemudian kolom terakhir adalah kolom mitigasi, adalah kolom antisipasi terhadap kekurangan tersebut. Jadi kalau ada kekurangan di sini harus ada antisipasinya, bagaimana caranya. Baiklah, untuk lebih jelas lagi kita akan melihat contoh yang sudah kami buat. Nah, di sini kami membuat kolom pertama. Yang kami bahas atau yang kami identifikasi adalah peserta didik kelas 7 belum mampu mengungkapkan pendapat dengan vocabulary atau kosakata yang tepat dalam materi asking and giving opinion. Jadi pada materi bahasa Inggris, khususnya asking and giving opinion, bertanya atau memberikan pendapat, di sini berkaitan erat dengan vocabulary.
Nah, pada vocabulary ini masih secara umum vocabulary. Kolom ini meminta masalah yang lebih spesifik. Di sini kami menuliskan khususnya noun place. Noun place ini atau kata benda pada suatu tempat, atau kata benda yang ada di suatu tempat. Misalnya nama-nama benda yang ada di rumah, nama-nama benda yang ada di sekolah, atau nama-nama benda yang ada di seputar kita. Itu untuk kolom yang pertama. Kemudian kolom yang kedua, di sini kategorisasi masalah, penyebab masalah. Kolom penyebab masalah. Jadi masalah yang sudah diidentifikasi adalah masalah belum mampunya mengungkapkan pendapat ini. Di sini dituangkan metode yang digunakan belum mampu meningkatkan kosakata, sehingga mereka masih sulit beropini kosakata dengan tepat. Artinya apa? Artinya seorang guru sudah memaksimalkan cara mengajar dengan berbagai metode. Namun peserta didiknya atau siswanya masih sulit untuk memahami atau beropini dengan kosakata yang tepat. Dengan kata lain, peserta didik tersebut belum mampu mengucapkan atau menyebutkan nama-nama benda tersebut. Nah, di sini kok penyebab masalahnya. Kemudian kolom kategorisasi masalah, kolom ketiga. Nah, masalah yang terjadi pada kelas Bapak Ibu itu termasuk dalam ruang lingkup apa? Apa pada materi, apa pada media, atau pada metode? Nah, di sini kami membahas masalah ini masuk dalam dua kategori. Di kategori materi ada, di kategori strategi ada. Nah, ini. Dari permasalahan tersebut, kita harus mencari alternatif solusi atau alternatif jalan keluar. Nah, alternatif solusi di sini diminta untuk menuangkan dari hasil kajian literatur. Apa itu kajian literatur? Kajian literatur adalah hasil pendapat dari penelitian seseorang atau kelompok yang sudah dipublikasikan secara umum. Ya. Nah, pada kajian literatur di sini kami mengambil dari Jurnal Kumara Cendekia volume 9 nomor 2 bulan Juni tahun 2021. Jadi hasil kajian literatur tersebut harus yang terbaru. Minimal 5 tahun lah. 5 tahun dari mundur dari sebelumnya. Nah, hasil kajian literatur ini ditulis oleh seseorang yang bernama Wulandjani pada tahun 2016. Ditulis dan diteliti oleh Wulandjani ini yang dituangkan pada sebuah jurnal ini. Isinya apa? Isinya tentang alternatif solusi. Kalau kita lihat alternatif solusi tentang lemahnya kemampuan peserta didik dalam vocabulary ini, di sini dia menuangkan bahwa yang pertama alternatif solusinya, guru memberikan fasilitas dalam pembelajaran vocabulary. Jadi solusi dari ketidakmampuan peserta didik yang sulit beropini dengan kosakata tersebut, jadi guru harus memberikan fasilitas. Fasilitas di sini dalam arti mungkin media pembelajaran, atau memberikan suatu
materi yang lebih baik lagi, seperti itulah, dan lain-lain. Kemudian pendapat Ulanjani yang kedua ini adalah alternatif solusinya adalah mengajarkan kata-kata yang berguna untuk membantu anak untuk memahami makna dengan cara sendiri. Ini masih ada kaitan erat dengan guru memberikan fasilitas. Sama dalam satu tujuan ini. Jadi guru memberikan atau mengajarkan kata yang berguna tersebut ini masuk dari dalam materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran tersebut mungkin dituliskan pada papan tulis atau mungkin dituangkan dalam suatu media yang berbentuk video dan audio visual atau lain-lain. Itu untuk kolom alternatif solusinya. Kemudian pada alternatif solusi, kolom selanjutnya adalah kolom kelebihan. Dari solusi yang sudah dituangkan pada kolom ini, tentunya punya kelebihan. Apa itu kelebihan? Tentunya hal yang bermanfaat. Jadi kelebihannya dari pendapat Ulanjani ini, yang pertama, peserta didik cenderung lebih senang karena tidak perlu membawa media sendiri. Kalau guru tersebut memberikan fasilitas pembelajaran vocabulary ini melalui media, baik itu flipchart, kaligrafi, atau video visual, maka peserta didik cenderung lebih senang karena mereka tidak repot-repot lagi untuk membawa media untuk pembelajaran vocabulary ini. Kemudian yang kedua, semakin sering guru membantu peserta didik, maka semakin meningkat juga materi yang dipahami oleh peserta didik. Ini jelas. Semakin sering. Mungkin kalimat semakin sering di sini tidak hanya pada jam pelajaran saja. Mungkin ada jam tambahan atau jam-jam tertentu. Jadi ini adalah kelebihannya. Kemudian kolom berikutnya, kolom ini adalah kolom kekurangan. Jadi suatu masalah atau suatu alternatif solusi tentunya ada kelebihan dan ada kekurangan. Di sini kekurangannya dari berdasarkan kajian literatur ini, yang pertama, guru harus kreatif dalam mempersiapkan media. Jadi dalam pembelajaran vocabulary atau nouns ini, tentunya guru harus menyiapkan berbagai media agar bisa lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Artinya medianya tidak hanya satu. Kemudian yang kedua, kelemahan yang kedua, guru dituntut untuk memahami karakteristik dari masing-masing peserta didik. Jadi itu kelemahannya. Jadi berkaitan dengan kreatif ini. Dengan adanya pemahaman karakteristik kepada peserta didik, guru mungkin bisa mengelompokkan beberapa peserta didik tersebut untuk memahami beberapa media dalam melaksanakan pembelajaran yang berkaitan dengan kosakata atau vocabulary ini. Jadi guru dituntut untuk memahami. Ini kelemahannya. Kemudian kolom yang terakhir adalah kolom mitigasi. Kolom mitigasi ini berisi tentang antisipasi dari kelemahan yang ada di kolom kelemahan ini. Antisipasinya bagaimana? Yang pertama, guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk membentuk kelompok untuk membuat berbagai macam media. Jadi antisipasinya agar guru tidak repot, agar guru tidak harus melakukan kreativitas yang menyita waktu dan tenaga, guru memberikan arahan untuk menyuruh berbagai kelompok peserta didik membuat berbagai macam media. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru harus dapat menganalisa dari masing-masing karakteristik peserta didik. Ini jelas ada hubungannya dengan kolom kekurangan ini.
Jadi dengan kata lain, sebelum melakukan pembelajaran, tentunya terlebih dahulu guru harus mengenal karakteristik masing-masing peserta didik ini. Jadi inilah sekilas dari permasalahan kajian literatur yang pertama ini dari jurnal Komara Cendekia ini. Kemudian kajian literatur yang kedua berasal dari blog Aku Pintar tahun 2021. Blog Aku Pintar ini pendapatnya tentang alternatif solusi dari pembelajaran vocabulary yang sulit dipahami oleh peserta didik, dituliskan oleh Nita Oktipa tahun 2021. Salah satunya metode yang dituliskan Oktipa ini adalah alternatif solusinya adalah dengan menggunakan metode discovery. Apa itu discovery? Metode berpetualang. Ini merupakan salah satu alternatif solusi. Apa isinya metode discovery ini? Yang pertama, peserta didik menyimpulkan sendiri dari hasil pengamatan. Hasil berpetualang. Jadi, kalau waktunya memungkinkan, keadaannya memungkinkan, berpetualang tersebut merupakan salah satu alternatif solusi bagi peserta didik untuk menemukan vocabulary yang baru, khususnya vocabulary yang berada di sekitarnya pada saat melakukan petualangan tersebut. Kemudian yang kedua, pendapat dari Nita Oktipa ini, peserta didik membuat konsep sendiri terhadap hasil yang disimpulkan. Ini berkaitan erat dengan yang pertama. Dia membuat konsep sendiri vocabulary tersebut. Bagaimana konsepnya? Mungkin dia bisa mengelompokkan jenis-jenis vocabulary tersebut berdasarkan hasil pengamatannya. Itu alternatif solusi berdasarkan kajian literatur blog Aku Pintar. Kemudian kelebihannya apa? Di sini kelebihannya, semakin sering peserta didik diajak berpetualang, maka semakin banyak juga vocabulary atau nouns yang diingatnya. Ini jelas terjadi. Karena apa yang dilihat oleh peserta didik, sesuatu hal yang baru, itu akan lebih mudah diingat oleh peserta didik. Kemudian kelebihan yang kedua, nalar dan imajinasi peserta didik lebih cepat berkembang. Jadi dengan adanya hal-hal yang baru, dengan diajaknya berpetualang, maka nalar dari peserta didik tersebut berkembang atau meningkat. Ini kelebihannya. Kemudian kalau ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Di sini ada kekurangan yang pertama. Kekurangan yang pertama, saat berpetualang, guru harus mendampingi peserta didik agar tidak terjadi risiko hal-hal yang tidak diinginkan. Jelas. Karena kegiatan berpetualang adalah kegiatan yang mengandung risiko, apalagi petualangannya jauh dari tempat tinggal, jauh dari sekolah. Kemudian yang kedua, hasil kesimpulan biasanya tidak terkonsep. Mungkin Bapak Ibu semua bingung, ini terkonsep, ini tidak terkonsep. Ini menarik hasil kesimpulan dari beberapa peserta didik yang belum mengerti tentang vocabulary. Jadi bagi yang mereka belum mengerti vocabulary, mungkin mereka menuliskan vocabulary tersebut tidak secara berkelompok, tidak terkonsep. Kemudian yang terakhir adalah kolom mitigasi dari blog Aku Pintar ini. Antisipasi dari kekurangan ini. Kolom kekurangan. Jadi kalau pada kolom kekurangan guru harus
saat berpetualang, guru harus mendampingi peserta didik agar tidak terjadi hal risiko. Antisipasinya seperti ini. Pernyataan izin orang tua sangat diperlukan apabila guru akan mengajak peserta didik berpetualang. Karena peserta didik tersebut punya orang tua atau punya keluarga. Agar tidak disalahkan nantinya. Agar apabila terjadi risiko, guru atau pihak sekolah tidak dipermasalahkan oleh orang tua, karena orang tua mereka sudah mengizinkan. Itu antisipasi dari kekurangan. Kemudian yang kedua, kekurangan yang kedua dari kajian literatur ini, perlunya bimbingan dan arahan guru pada saat menyimpulkan. Antisipasinya. Jadi pada saat peserta didik membuat kesimpulan dari hasil berpetualang, tentunya haruslah dengan bimbingan atau arahan guru. Kalau tidak ada bimbingan dan arahan guru, maka mereka mungkin menuliskan vocabulary atau nouns secara tidak terkonsep. Ini jelas terjadi, perlunya bimbingan arahan guru. Kemudian ini ada masalah kedua. Masalah kedua nih isinya hampir sama, mirip dengan masalah yang pertama. Kita tidak perlu membahas yang kedua ini karena kita sudah membahas masalah yang pertama ini. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan tentang materi bagaimana cara membuat LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi pada program PPG dalam jabatan tahun 2023. Jangan lupa subscribe channel Unik dan Populer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.